Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Juki sudah Siap. menyempatkan waktunya. Kita kembali lagi di Litra Muda, ngobrol-ngobrol anak muda perihal banyak hal. Salah satunya hari ini kita dengan Mas Marzuki sebagai salah satu praktisi di dunia ekonomi syariah dengan latar belakang pendidikan dan juga ekonomi syariah ya. Nanti Betul. kita akan ke sana. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu Bang Juk. Kita kan kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Ya, Kenalan dulu ya. Bang Juki ini lahir dan besar udah di Bekasi atau perantauan? Kalau saya kan perantauan nih kebetulan. Dari Jawa, lulus sekolah merantau ke sini. Ente gimana? Oke, kalau secara ini ya, secara silsilah keluarga sebenarnya sih kalau yang merantau itu orang tua ya, merantau orang tua. Ya. Jadi lahir juga di sana, di mana? Di Jawa. Di Jawa. Tapi setelah lahir ya beberapa bulan itu dibawa ke Jakarta. Sempat tinggal di Jakarta setahun kurang, habis itu tinggal di Bekasi dan Di ya Bekasi. tumbuh dan besar di Bekasi meskipun beberapa tahun ke belakang juga sempat sekolah di Jawa lagi. Gitu. Oh, berarti bisa dikata masih valid lah kalau ngaku orang Bekasi lah ya. Ya, half Karena lah gitu. Bekasi juga kebanyakan sebenarnya kayaknya perantau ya. Betul. Bisa dikatakan sekian persen kayaknya perantau. Betul. Kalau dari latar belakang pendidikan tadi kita kan nanti akan berbicara masalah ekonomi syariah ya. Pendidikan apa aja yang sekolah yang mulai di pendidikan keagamaan mulai di level mana? Kalau keagamaan sendiri sebenarnya udah dari Tahu. zaman sebelum sekolah pun itu udah ikut TPA ya. TPA Iya. itu kan sebagai ya mungkin emang berlatar belakang keluarga yang cukup agamis, cukup religius. Iya. Jadi setelah udah bisa mulai belajar baca dan udah bisa ya katakanlah melihat dengan cukup baik dan jelas, itu udah dikenalkan Iqra gitu. Jadi terus juga udah ikut TPA juga. Jadi apa namanya kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya membaca, menulis, ya melihat dan sampai mengenal agama secara dengan porsi umurnya itu udah sejak dini gitu. Sejak sebelum sekolah udah mulai di TPA. Iya. Kemudian TK jenjang pendidikan pun kebetulan di Selalu di berbau agama. di institusi pendidikan yang bahasa kasarnya itu mungkin lebih ke sekolah Islam seperti Iya. itu ya, sekolah Islam karena latar belakang yayasannya mungkin karena yayasan Islam ya. Jadi TK sampai SD-nya itu di sekolah Islami. Terus kemudian untuk sekolah sampai dari SMP sampai SMA-nya itu dilanjut ke mungkin ya bahasa dibilang pondok ya MA plus MTS plus gitulah. Kalau di Pelangi gitu ya bacanya. Tapi kan kayaknya pondok deh itu deh. Iya. Ya, mungkin beberapa orang atau sebagian besar orang pun tinggal mengenal itu pondok. Cuman kalau kita lihatnya di Pelangi itu MA dan MTS dan MA plus Mana gitu. sekolahnya mana? Sekolahnya di Al-Fatah Maos Cilacap. Mungkin teman-teman yang nonton juga bisa searching itu di kebetulan di daerah Cilacap di Jawa Tengah. Kalau yang tahu Nusa Kambangan lebih terkenal Nusa Kambangan ketimbang Cilacap sendiri itu sendiri. Dibandingkan pondoknya kayaknya. Betul ya, karena Nusa Kambangan ini kan terkenal dengan salah satu sebagai penjara yang kelas 1 lah, lapas Tempat kelas 1. pendidikan dalam tanda kutip. Betul, lembaga pemasyarakatan tingkat top tier lah di Indonesia ini gitu. Pernah ke sana, Jok? Kebetulan pernah diajak sama guru itu justru ke lapasnya ke lapasnya kalau tahu Ustadz Abu Bakar Bashir. Iya. Kebetulan di sana, tapi kebetulan nggak ketemu beliau gitu. Jadi ya dibilang beruntung ya kurang beruntung juga. Ini kalau yang belum tahu kan orang mikirnya di sana itu hanya ada lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya ada kehidupan lain nggak sih? Kayak misalnya warga sana itu ada yang sehari-hari itu yang selain dari yang orang pemasyarakatan itu ada. Sebenarnya Nusa Kambangan itu kan nama pulau ya, pulau. Pulau itu ya namanya Pulau Nusa Kambangan. Cuma di dalam pulau ini ada 4 atau 5 lapas kurang lebih gitu, dan itu tiap lapas itu berbeda-beda tergantung jenis kasus yang terlibat oleh tersangka ini sendiri. Nah, waktu saya ke sana itu lapas namanya ada lapas Batu atau lapas Pasir Putih, saya agak lupa. Itu khusus tindak pidana terorisme. Di antaranya terorisme dan juga saya agak lupa pokoknya pembunuhan terkait apa gitu ya. Pokoknya itu di antaranya terorisme. Nah, di sana itu kebetulan sebenarnya untuk lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya secara pengamanan sangat ketat, hampir 4 lapis. 4 lapis pengamanan gitu, pengamanan. Jadi ada pengamanan tahap pertama, kedua, ketiga, sampai. Jadi kita benar-benar nggak boleh bawa apa-apa nih, termasuk HP pun nggak boleh. Jadi
Di dompet pun itu nggak boleh. Nggak boleh. Dompet nggak boleh. Jadi kita cuma boleh pulpen sama ini buku aja. Dan itu pun kalau misalkan keluar tetap diperiksa karena takut apa ya, entah pesan atau yang lain-lain gitu. Mungkin kalau misalkan pengecualian untuk guru ya. Kalau guru kan emang guru atau bahkan kayak ya ustadz gitulah, itu karena kan pengecualian karena sebagai mentor di sana gitu, mentor untuk apa namanya, orang-orang di sana, orang-orang di lapas itu gitu. Jadi kan ya mungkin kita mengenal lapas itu ya wah penjara atau seperti apa gitu ya. Tapi kan nyatanya kan di sana pun ada kehidupan, cuman bedanya dari orang-orang katakanlah yang secara apa ya, secara apa sih namanya itu, entah itu terlibat kasus pidana ya kan, terpidana. Jadi mereka dididik juga gitu, bagaimana sih bersosial dengan baik dan benar seperti itu. Oh iya, kalau nggak salah kan kayaknya tempat pelantikan komando pasukan khusus juga ada di sana ya, Pak? Di antaranya pernah beberapa kali di sana, cuman kan mungkin tergantung ini ya, tergantung kebijakan dari entah Menteri Pertahanan atau yang lainnya untuk pelantikan atau mungkin pelatihan Kopassus itu di sana. Gitu. Mungkin mengingat Medan juga kan karena langsung berhadapan sama Samudra India ya. Iya. Oh, jadi itu Laut Selatan ya? Iya, Laut Selatan dan Samudra India itu kan termasuk samudra yang gede juga. Jadi secara arus, ombak itu bahasanya cukup oke lah buat apa pelatihan khusus. Makanya ya tim khusus, berarti kan pelatihan juga khusus. Oh iya. Baik, kita kembali ke tema pembicaraan kita yang tadi pendidikan di pondok lah ya, yang tadi dimaksudi. Terus selanjutnya kuliah di mana? Kuliah setelah udah menyelesaikan sekolah apa ya, studi sekolah menengah itu coba peruntungan katakanlah kuliah di apa ya, di Jakarta lah gitu. Karena kan literally sebagai orang Jabodetabek, sebagai orang yang Jakarta coret lah gitu. Belum pernah sekolah di Jakarta gitu. Nah, jadi coba cari tahu gimana kuliah di Jakarta ya, meskipun nggak langsung lulus langsung kuliah ya. Ya sempat ada kerja dulu. Jadi berapa tahun? Setahun gitu. Jadi ada gap year setahun. Jadi tadi itu setelah udah keenakan kerja tuh nggak kepikiran mau kayaknya kerja lebih enak ketimbang kuliah gitu. Ternyata ya betul. Pasti orang teman-teman kalau yang udah pernah megang duit sendiri rasanya menikmati keringat sendiri itu udah enak banget benar-benar. Nah ya qadarullah lah gitu, ada hidayah buat ikut pendidikan lagi. Momen apa yang akhirnya bikin kayaknya harus kuliah nih? Gimana ya sebenarnya? Jujur kan saya belum kuliah. Betul. Apa yang kemudian kayaknya perlu nih kuliah? Selain karena buat adaptasi pengetahuan, karena kan pengetahuan semakin maju terus ya, pengetahuan semakin maju, itu diantaranya juga ke distract juga sama teman-teman yang ya mungkin itu agak apa ya, childish lah, artinya terlalu kekanak-kanakan kayak iri nih sama teman-teman yang udah kuliah lagi gitu. Itu sebenarnya mungkin apa ya, selain alasan pengetahuan, alasan childishnya juga gitu. Tapi justru itu yang bikin saya punya apa ya, pemikiran atau punya paradigma yang lebih luas lagi gitu. Kan sebenarnya iri dalam taraf tertentu itu masih bagus. Boleh. Gengsi atau iri lihat orang yang lebih berpendidikan atau lihat orang lebih maju sebenarnya dalam taraf tertentu masih boleh kan? Betul. Di mana tadi kampusnya kayaknya? Kampusnya di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin orang-orang yang lebih lama itu lebih kenalnya IAIN. Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi cukup lumayan ya, universitas negeri dan di Jakarta ya. Kalau secara lokasi sebenarnya mungkin secara de facto itu bahkan nggak di Jakarta. Di Tangerang Selatan. Tapi berdiri di atas lahan Kemenak gitu. Karena kan kalau institusi agama Islam itu kan berada di bawah naungan Kemenak ya. Iya. Jadi mau nggak mau ya nempatin lahan Kemenak. Tapi dulu kayaknya Tangerang itu masih bagian dari Jakarta deh kalau. Mungkin iya ya, karena tapi itu bener-bener emang jaraknya itu sekitar 1 kilo lebih itu dari Jakarta. Karena kan dekat Lebak Bulus ya. Mungkin teman-teman yang di Jakarta Selatan tahu jarak Lebak Bulus ke Ciputat itu cuma sekilo kurang, sekilo lebih lah gitu. Segitu sih kurang lebih. Ambil jurusan apa? Ambil jurusannya itu jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi cenderung lebih ke pembahasannya itu lebih ke hukum, tapi juga ada irisan pembahasan mengenai ekonomi syariahnya juga. Karena ada 3 nih kayaknya nih, antara hukum, ekonomi atau syariah tadi gabung jadi satu nih. Betul. Jadi ya artinya belajar hukum, entah itu hukum Islam, juga ada hukum nasionalnya juga, entah pidana atau perdata. Ada belajar hukum bisnis juga gitu. Terus untuk ekonominya itu juga sempat belajar akuntansinya juga. Tapi akuntansi dasar. Sisanya tuh belajar lebih ke kayak misalkan hukum dagang, terus juga hukum bisnis gitu. Itu bagaimana misalkan hukum perusahaan gitu. Nah, itu lebih ke ekonominya ya. Kalau misalkan syariahnya itu ya tadi
Di antaranya belajar terkait bagaimana sih penyusunan fatwa oleh oleh MUI gitu. Itu gimana sih kok ada fatwa dan apa sih kira-kira siapa yang perlu taat dengan fatwa? Karena kan mungkin anggapan fatwa itu kayak oh setiap yang baca fatwa berarti nggak boleh. Nah, Pikirannya itu untuk semua orang ya. betul. Fatwa itu kan sebenarnya sangat spesifik ya untuk itu lebih ke apa ya bahasanya tuh peraturan moral lah. Artinya etik yang bisa ditaati ya oleh apa ya oleh dan untuk orang-orang yang mempercayainya gitu. Artinya kan biasanya kan kalau fatwa katakanlah fatwa MUI gitu. Iya. Ya berarti untuk orang Islam, ya Kristen nggak perlu, ya mungkin mohon maaf aja juga ya. Ya ada teman-teman yang non Muslim juga nggak perlu khawatir juga. Misalkan ada fatwa tentang A gitu, oh ternyata larangan misalkan atau himbauan ya biasanya lebih ke larangan sih. Oh ternyata ada fatwa terkait misalkan musik apa nih, ya musik yang atau mungkin atau misalkan fatwa tentang riba. Terus berarti yang baca ini juga nggak boleh menikmati riba. Ya kalau misalkan teman-teman non Muslim meyakini kalau bahwa apa ya bunga atau interest itu apa ya menarik ya silahkan aja dan itu kan himbauan untuk umat Muslim gitu. Berarti kalau gelarnya itu sama dengan hukum yang lain SH atau ada tambahan? Tadinya itu justru sarjana syariah SSY, cuman per 2016 itu udah ada SK dari Kemenak, jadi diratakan semua senasional itu SH. Nggak pakai I, kan kayaknya ada SHI ya? Sempat ada SHI, jadi ya tergantung SK dari Kemenak juga sih, karena kan itu kita kan dibawa under Kemenak ya. Jadi tergantung lulusannya tahun berapa kayaknya. Betul, mungkin ya misalkan SHI mungkin itu lulusan-lulusan yang agak jadul, tapi untuk penyertaan pemerataan sekarang dari Kemenak itu udah SH semua. Karena seperti kita paham di Indonesia ini hanya setiap sorry tadi ada gangguan teknis ya. Biasa. Lalu lah begini masih. Iya, namanya perintis bukan pewaris. Ya betul, namanya merintis memang harus dengan penuh perjuangan. Betul. Ya dengan segala kondisi lah. Tadi pembicaraan kita sampai di gelar ya. Ya, gelar. Tadi lu kalau SHI atau SH itu tergantung tahunnya ya kayaknya. Di antaranya tahun, mungkin kayaknya sekarang udah nggak ada yang SHI sih, karena penyerataan aja gitu. Kayaknya dulu saya juga sempat tahunya dokter Andus juga gelar yang cukup lama itu ya. Iya. Sekarang udah nggak dipakai kayaknya. Ya udah nggak ya. Tadi itu diantaranya hasil dari produk politik juga tentunya ya kan. Produk politik yang mempengaruhi kebijakan. Berarti kalau secara keilmuan tadi hukum ekonomi syariah ya. Berarti mungkin lebih ke fokusnya ke ekonomi syariah ya. Ke hukumnya bisa, ke ekonomi syariah mungkin ya 50-50 lah. Jadi kalau seandainya mau berlanjut ke apa namanya advokat juga tetap bisa. Advokat bisa karena kan SH ya. Oh bisa. Iya. Baik, itu kan tadi pendidikannya. Sekarang kita masuk ke profesi ya. Sehari-hari ini apa namanya kegiatannya di mana sih? Sebagai apa sih? Untuk saat ini aktifnya di ini ya. Untuk saat ini pekerjaan sih sebagai bank, orang-orang bank, sebagai banker gitu. Ya salah satu bank di Jakarta ya. Ya kebetulan begitulah. Alhamdulillahnya kan bank syariah ya. Jadi ya kita nggak khawatir banget meskipun ya secara ya kan karena kita tahu ya sistem ekonomi masih sistem ekonomi yang sangat konvensional gitu. Artinya kita belum bisa melaksanakan syariah itu secara kafah gitu. Tetap harus bertahap kan gitu. Kayaknya kalau saya nggak salah dengar itu pernah ada ungkapan bahwa ekonomi syariah yang hari ini dijalankan Bu sebenarnya belum 100% syariah gitu. Artinya kita memang masih merintis atau meniti jalan menuju ke sana gitu. Ya karena kan itu ya mungkin kalau misalkan kita sempat dengar beberapa anekdot dari ya ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita atau dari teman-teman yang lain, kalau misalkan kita hijrah itu kan nggak bisa langsung semua bertahap gitu. Artinya ya begitu juga dengan ekonomi syariah. Karena kita minimal kan bergerak dari diri sendiri dulu gitu. Kita dari diri sendiri, terus kita mengingatkan yang lain juga gitu ya. Bertahap dari secara individu atau secara sistem gitu. Artinya ya sistem ini nggak bisa langsung berabrak begitu dan individunya pun nggak bisa langsung berabrak secara total gitu. Kita tetap harus membutuhkan sistem ekonomi konvensional. Artinya ini sebagai sarana muamalah aja, tapi bukan sebagai kepentingan utama gitu. Artinya memang yang sering kita dengar juga bahwa yang penting itu bukan hasilnya kan. Betul. Bukan hasil di akhirnya, tapi usaha kita untuk menerapkan apa yang kita yakini sebagai apa namanya yang ditentukan oleh syariah gitu. Betul. Makanya itu karena kan sistem ekonomi syariah ini
sebenarnya sistem yang ya emang sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis terutama gitu itu udah sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah gitu. Tapi ya dalam praktiknya ini nggak bisa langsung berkabrek gitu, karena tetap harus bertahap, kita tetap harus menggali juga karena apa ya, landasan hukum yang keluar atau landasan atau produk hukum yang keluar dari 14 abad yang lalu untuk diterapkan ke sekarang itu kan nggak bisa langsung inland gitu, artinya tetap harus bertahap gitu. Itu juga gimana kita gali nih, di mana garis apa ya, benang merahnya itu di mana gitu ya. Di mana titik temunya ya. Betul, katakanlah misalkan perintah untuk meninggalkan riba, oke. Definisi riba saat ini sama dulu itu beda atau sama gitu. Nah, itu yang kita pertama dari itu. Terus juga kedua, bagaimana sih tahap-tahapan kita menghindari riba itu seperti apa gitu. Setelah kita mengetahui riba itu apa, terus bagaimana menghindarinya. Nah, itu kan step by step nggak bisa langsung abrek semua gitu. Dan definisi riba pun mungkin bisa jadi sangat berkembang juga karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya pengetahuan dan ya termasuk juga berkembangnya sistem ekonomi itu bikin apa ya, definisi riba itu juga semakin luas, nggak mencakup 1-2 hal doang, tapi bisa jadi riba itu kan nggak cuma bunga aja ya, tapi kan sesuatu penambahan ya. Penambahan artinya ketika ada penambahan yang tidak didasari dengan keriduan antar apa ya, orang yang terlibat itu juga termasuk riba. Antara yang memberi dan juga yang menerima. Betul. Mungkin istilah Qurannya itu antarodin lah. Antara orang yang tidak saling meridoi gitu. Nah, itu ada penambahan di sana dan ada yang terzolimi, itu pun udah riba. Gitu. Kan kalau nggak salah gini, termasuk dari pendapat beberapa ulama yang kita dengar bahwa setiap bunga mungkin riba itu udah pasti haram, tapi tidak semua lebihan itu adalah bunga gitu ya. Karena ada yang kita kenal juga, ada yang namanya kayaknya bagi hasil gitu ya. Jadi itu juga cukup ini ya, terkait tadi ya. Ekonomi syariah ini kan ada tantangannya juga ya. Apa sih? Apalagi kan misalnya di perbankan atau di lembaga keuangannya. Apalagi di tengah saat ini ya, mungkin pemahaman masyarakat secara umum masih sangat kurang lah, apalagi dengan hegemoni ekonomi yang saat ini. Hanya kan lebih banyak mungkin kiblat orang ke barat atau ke timur gitu ya, bukan ke itu. Secara ini hambatannya atau tantangannya seperti apa sih dalam penerapan ekonomi syariah ini ya? Di antara ya mungkin kalau misalkan dibilang terkait dengan tantangan atau hambatannya itu mungkin pertama kalau terkait dengan tantangan ya kita ngelihat dari sisi populasi pertama. Populasi manusia itu kan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Mungkin dari zaman Rasulullah populasi manusia let's say 1 miliar orang gitu, atau mungkin kurang dari 1 miliar orang. Sekarang kan udah total populasi udah hampir 7 atau bahkan udah hampir 8 miliar ini. Nah, bagaimana orang-orang atau bahasanya mungkin orang-orang yang mempercayai bahwa riba itu sesat dan menyesatkan atau bahkan menzalimi orang lain. Nah, itu apa ya, coba diedukasi perlahan gitu. Pertama kuncinya edukasi, bagaimana orang tahu sistem ekonomi yang baik menurut mereka itu seperti apa dan yang diyakini menurut agama atau keyakinan mereka itu seperti apa gitu. Pertama itu edukasi ke setiap individu. Nah, itu jadi tantangan karena kan banyaknya populasi, mungkin ada juga orang-orang yang menjaga idealisme mereka, artinya oke lah, nggak apa-apa gue sholat atau yang lain-lainnya gitu, tapi untuk transaksi gue masih belum percaya nih sama sistem ekonomi syariah. Entah itu mereka punya trust issue atau seperti apa, itu kan jadi apa ya, tantangan kita sendiri sebagai umat muslim yang belajar sedikit demi sedikit untuk menerapkan syariat Islam termasuk di sistem ekonomi gitu. Karena gini ya, pun kayaknya dalam penerapan ekonomi syariah atau misalnya lembaga keuangan atau perbankan, kayaknya kita tidak punya role model untuk saat ini ya. Kalau dulu kan mungkin karena dibimbing langsung oleh wahyu, oleh nabi ya. Kalau saat ini kan kayaknya kita nggak punya role model, atau sepengetahuan Mas Juki, role model kita kalau dalam ekonomi syariah ini kita berkiblatnya kemana? Oke, kalau secara individu ya sebenarnya tuh kalau misalkan role model lebih ke banyak influencer ya, mungkin influencer yang lebih paham dalam tanda kutip, lebih paham terkait dengan teori ekonomi gitu. Itu sebenarnya bisa jadi apa ya, sandaran kita kalau ekonomi syariah seperti apa, gambaran seperti apa, perbandingan antara kita menggunakan ekonomi syariah atau dengan ekonomi yang konvensional itu seperti apa gitu. Terus juga tadi diantaranya kan sebagai selain tantangan juga itu kan peluang dari ekonomi syariah sendiri kan, karena kita melihat populasi manusia itu juga terutama umat Islam. Kita misalkan lihat umat Islam kan sebagai umat yang terbesar kedua setelah Kristen ya, setelah Kristen Katolik atau Kristen Protestan di dunia gitu. Nah, ini sebagai apa ya,
selain potensi juga itu juga sebagai alarm juga untuk kita bagaimana sih bagaimana setiap muslim ini bisa menjalankan syariat Islam secara kafah, Secara menyeluruh. secara menyeluruh. Artinya ekonomi syariah ini bukan sebagai katakanlah sebagai entah itu kayak entah gaya-gayaan atau apa, tapi benar-benar sebagai lifestyle pertama, karena kan landasannya kan Al-Quran dan hadis ya. Iya. Al-Quran dan hadis. Kemudian melihat juga tren bahwa dulu Rasulullah ini mengeluarkan wahyu terkait ekonomi, atau nabi-nabi sebelum Rasulullah ini kan juga sempat belajar soal ekonomi syariah itu seperti apa dan manajemen seperti apa. Itu bagaimana diimplementasikan di saat ini gitu. Karena ya lagi kita tentu semakin berjalannya waktu pun kita juga mulai bagaimana tuh kita beragamanya secara kafah atau secara total gitu. Artinya kita nggak cuma ibadah aja, maksudnya ibadah ini kan diantara ada ibadah mahdo dan ghairu mahdo ya. Iya. Ibadah mahdo ini diantara ya sholat ya, rukun Islam. Iya. Ya kan? Atau kita lebih gampang mengenali mungkin mana yang muamalah, mana yang ibadah Iya. ritual gitu ya. Ya. Kalau ekonomi mungkin lebih ke muamalah. Sebenarnya kan kalau yang tadi saya bilang diantara kan ibadah, ada ibadah mahdo, ghairu mahdo. Iya. Ibadah mahdo ini ya diantara ibadah inti, ibadah ibadahnya bisa dibilang akar atau ya pokoknya inti lah gitu. Ibadah ghairu mahdo ini ibadah yang bahasa mungkin yang tadi hablum minallah itu ibadah yang mahdo. Nah, ghairu mahdo ini ibadah yang hablum minanas. Gitu, artinya ya ini ibadah yang melibatkan sesama manusia. Iya. Gitu, bagaimana kita tetap beribadah atau bahasanya kita tetap taat secara syariat Islam, tapi kita juga nggak meninggalkan hablum minanas itu sendiri, karena kan kita menyadari juga bahwa kita ini manusia ini sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup benar-benar sendiri gitu. Bahkan di hutan pun kita tetap harus bantuan hewan atau bahkan tanaman gitu. Makan pun kan kita butuh bantuan tumbuhan begitu untuk makan, dan hewan pun juga untuk makan atau untuk kendaraan. Makanya kita benar-benar manusia ini bukan manusia yang sangat individualis gitu. Makanya anekdot dari individu sendiri ya sebenarnya nggak bisa melekat di manusia. Oke, berarti gini, kalau tadi kan kita mungkin bicara dalam spektrum yang luas ya, dalam tatanan ekonomi dunia atau ekonomi negara Indonesia ini. Tapi dalam yang paling simpel deh, kita misalnya kepengen menerapkan ekonomi syariah dalam level keluarga gitu. Kan selalu pembangunan paling mudah fundamental. Kan, ya fundamental kan dari keluarga gitu. Seperti apa yang lebih lebih relevan lah diterapkan dalam level keluarga ekonomi syariah itu. Sebenarnya gini, untuk penerapan ekonomi syariah ini kan sangat fleksibel, artinya tadi bisa general, bisa juga spektrumnya kita kecilkan lagi, lebih ya individual atau bahkan keluarga gitu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk dari point of view saya sendiri sebagai praktisi di dunia keuangan syariah bahasa gitu. Ini coba saya terapkan sedikit demi sedikit. Pertama dari keseharian kita nih seperti apa, katakanlah cara kita menyimpan uang, terus bagaimana kita transaksi dengan orang lain. Itu jadi gambaran awal atau bahasanya jadi kayak langkah awal gimana kita mau merubah yang lebih besar tapi nggak berawal dari yang kecil gitu. Misalkan saya personal, saya bukan yang nggak pakai yang konvensional, tapi saya pakai tapi bener-bener menomor dua kan atau menomor sekian kan. Seperlunya lah gitu. Ya. Seperlunya gitu. Bahasanya kayak misalkan Juk lu punya rekening ini enggak gitu, punya gitu, tapi nggak dipakai utama, tapi silakan buat transaksi biasa aja, kayak buat transit aja gitu. Tapi untuk kayak rekening utamanya tetap yang syariah gitu, karena saya juga yakin meskipun ekonomi syariah belum diterapkan, maksudnya belum implementasi belum jauh, belum sempurna, ya niat baik pun kan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kita tahu, oke, emang hasil itu sangat sangat meyakinkan orang lain, tapi kan proses juga sebagai kepuasan diri gitu. Kepuasan diri bagaimana seseorang ini ketika udah itu sebagai sarana sarana dari seseorang yang katakan yang siap yang terbiasa untuk menikmati proses gitu. Misalkan yang kayak tadi saya bilang, saya juga dalam secara individu saya menggunakan bank syariah untuk transaksi sehari-hari, terus juga untuk nabung lain-lainnya juga saya juga menggunakan instrumen-instrumen investasi syariah gitu. Artinya ekonomi syariah ini spektrumnya nggak cuma bank syariah aja gitu, tapi juga ada instrumen-instrumen lain. Misalkan teman-teman yang terbiasa katakanlah ada tahap, misalkan teman-teman udah yang di tahapnya udah nabung, udah bosan, itu bisa investasi. Investasi itu kan kadang ada yang beranggapan investasi yang bisa meningkatkan keuntungan secara cepat atau yang lain. Sebenarnya nggak salah, tapi lebih tepatnya investasi itu sebagai alternatif untuk penempatan uang dan bagaimana mendapatkan return yang bagaimana cara mendapatkan return dengan
cara lain gitu. Makanya kita coba belajar dari diri sendiri juga gitu. Bagaimana sih untuk implementasi? Oke, kita bisa gembor-gembor sana sini. Oh, ekonomi Islam gini-gini, ekonomi syariah bla bla bla. Tapi kan kalau dari diri sendiri kita nggak coba mulai kan itu agak anomali aja sih mungkin saya bilangnya. Gitu. Oke, berarti tadi ya mungkin selain di perbankan berarti ada aktivitas lain. Misalnya di dunia investasi kan, investasi sekarang lagi booming banget nih, apalagi kayak ada Timothy Ronald, Andrew, ada terutama di kripto atau sahamnya kan orang juga kadang gampang sekali latah, apalagi di level kita ini ya, yang ditawarkan kesuksesan yang instan dan cepat, misalnya di kripto atau di saham. Dalam perspektif tadi ekonomi syariah itu sebenarnya saham itu seperti apa sih? Atau ada saham juga yang syariah gitu? Sebenarnya agak jauh sih terkait saham. Maksudnya kita dari katakan dari bahas soal keuangan syariah langsung saham sebenarnya saham sebagai salah satu produk keuangan syariah, produk investasi syariah, tapi ya nggak apa-apa kita ulik dikit aja gitu. Mungkin teman-teman yang terbiasa yang tadi udah bilang pakai terbiasa katakanlah udah next step lah dari terbiasa nabung di bank syariah, menggunakan transaksi bank syariah itu udah mulai mengenal istilah-istilah yang ada namanya kayak investasi syariah gitu. Di antaranya kan mungkin ada deposito, ada saham, ada reksadana, ada obligasi atau yang lain-lainnya. Itu sebagai produk investasi aja sih artinya gitu. Artinya teman-teman udah biasa nabung, mulai invest nih, artinya mau muter uang lagi gitu. Enggak. Kalau nabung kan mungkin secara bahasa bayinya, nabung ini kan kayak kita nyimpen uang aja dan uang ini nggak diputer. Nggak dikembangkan lah. Nggak dikembangkan gitu. Investasi itu kan secara istilah itu kan bagaimana caranya memutarkan uang gitu. Artinya kita mendapatkan pendapatan, tapi mendapatkan pendapatan dengan bahasa ininya bagaimana sih cara menyimpan uang dan uang ini bekerja untuk kita. Artinya ini sebagai pendapatan pasif income lah istilah sekarang gitu. Nah, saham ini jadi salah satu produk investasi gitu. Nah, mungkin teman-teman juga suka banyak berkeliaran di YouTube. Ada saham syariah, ada kripto, ada obligasi segala macam gitu. Di antaranya mungkin sedikit spill aja ke teman-teman. Tadi investasi banyak, ada deposito, ada saham, ada obligasi, ada reksadana gitu, ada yang lain-lainnya. Nah, fenomena terkait dengan boomingnya saham syariah sebenarnya kan syariah ini di antaranya udah mulai cukup dikembangkan lagi. Di antaranya ternyata ada beberapa produk-produk investasi ini juga yang secara fatwa kalau ada lembaga di Indonesia ini namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini lembaga yang terkhusus untuk mengurusi soal ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan saham syariah, saham itu bisa syariah atau enggak? Ada, bisa gitu. Nah, kalau misalkan kripto syariah itu lebih ke lanjut, bahasanya ke tingkat lanjut aja. Jadi kita kalau misalkan naik tangga kan nggak langsung ke tangga kelima dong. Tapi kalau saham ada ya? Saham ada gitu. Dan alhamdulillah juga ada fatwanya juga. Jadi itu baik ke yang tadi saya bilang, fatwa itu bahasanya ya peraturan yang mengikat secara moral, bukan secara bukan secara struktural gitu. Artinya ya untuk yang meyakini ya bisa percaya. Kalau yang nggak meyakini, yang nggak percaya pun nggak apa-apa gitu. Itu bahasanya buat apa sih namanya ya? Polisi moral lah gitu ya kan. Atau gini, boleh nggak saya sederhanakan bahwa investasi itu sebenarnya dalam bahasa yang lebih mudah adalah kita ngasih modal untuk usaha, terus kita dapat imbal hasil dari usaha itu. Ya. Diantaranya kan bagaimana sih kita punya uang nih, uang dingin, uang nganggur lah katakanlah gitu. Uang nganggur itu bisa bekerja untuk kita, atau bahkan misalkan selain uangnya bekerja untuk kita juga punya pendapatan dari sana, ada bagi hasil di sana gitu. Misalkan teman-teman katakan oke lah punya uang 50 juta, bingung nih, itu uang udah benar-benar gak kepake, atau katakanlah udah di tahap tabungan ada tapi ada uang nganggur gitu. Itu bisa teman-teman diputarkan lagi ke instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan. Di antaranya itu ini bukan ajakan ya, tapi lebih ini saya disclaimer dulu, takutnya jangan sangkanya ajakan gitu. Dikira promo. Betul, dikiranya promo. Ini bener-bener nggak ada lembaga-lembaga lain, nggak ada sponsor. Boleh masuk ntar silakan bisa ditaruh di sini gitu. Kebetulan masih kosong. Bibit masuk sini. Boleh mau instrumen apapun boleh silakan kita ada pintu ya. Open endorse, insya Allah selagi instrumennya itu masih sesuai dengan syariah, kita masih open lah gitu. Jadi ya itu diantaranya itu sebagai tahap lanjutan dari teman-teman ketika yang udah punya
pendapat yang cukup stable gitu, ada uang yang cenderung nggak terlalu kepake, itu bisa diputarkan di instrumen-instrumen investasi syariah. Nah, mengenal investasi syariah itu sendiri, di antara teman-teman jangan kagok ketika teman-teman punya uang itu langsung mau invest lah gitu. Tapi coba teman-teman analisa dulu gimana sih kondisi keuangan teman-teman, apakah teman-teman udah punya dana darurat, udah punya tabungan atau belum gitu. Itu coba dipikirkan kembali gitu. Jadi jangan langsung dikit-dikit mau invest. Emang invest sekarang itu udah lebih mudah dengan dana yang sekecil pun 10.000 pun udah bisa. Iya. Tapi tetap dikendalikan lagi lah, katakanlah dilihat lagi nih kebutuhan, di-manage lagi gitu. Kira-kira diutamakan kebutuhan dulu daripada keinginan, seperti itu. Ya artinya tetap bertahap lah. Kan Betul. dalam memenuhi kebutuhan juga bertahap. Mulai dari yang primer, Betul. sekunder, baru tersier. Kalau Betul. investasi itu kayaknya udah mulai primer atau tersier. Iya. Karena kan teman-teman juga mungkin udah cukup sadar sama keuangannya sendiri, kayak wah udah punya gaji nih, alhamdulillah tabungan udah disisihin. Tapi ternyata mau punya penghasilan lebih gitu, artinya ada uang nganggur dan mau punya penghasilan lebih, bisa kan diinvestasikan. Mungkin yang teman-teman yang biasa bermain di sektor real kan mau invest bikin warung lah, atau mau bikin apalah yang sesuatu yang viral yang bahasanya secara income itu bisa kelihatan dan barangnya pun kelihatan langsung gitu. terasa juga mungkin. Karena kan kalau investasi yang tadi saya sebutkan itu diantaranya itu kebanyakan aset-aset itu aset digital gitu. Karena kan ya kita juga nggak menafikan perkembangan teknologi juga ya. Gitu. Itu jadi aset-aset yang cenderung bahasanya bisa diakses oleh semua orang. Iya. Gitu, entah itu di desa atau kota. Makanya jangan heran kalau ada orang yang di desa yang tahu-tahu kaya atau ya sugih lah gitu, punya banyak uang, itu jangan dikit-dikit ngepet, jangan dikit-dikit gitu. Itu bisa jadi sempat viral kemarin ya. Betul. Orang Bisa nggak pernah keluar tapi tiba-tiba kaya. Betul. Ngepet ya. Betul. Makanya jangan dikit-dikit mitos ini ngepet nih gini. Jangan itu biasanya jangan main hakim sendiri gitu. Harus dunia digital itu bisa diakses. Betul. Kalau kata teman-teman muslim kita diantaranya ya kita tabayun dulu gitu. Kita cek and recheck dulu untuk teman-teman yang dari di desa dan punya uang lebih ini dari mana kekayaannya gitu. Apakah dia kerja freelance atau kerja hybrid kerja remote, itu bisa jadi kan, bisa siapa tahu dia dapat job dari US, dari Amerika, tapi ngerjainnya di sini, itu kan bisa gitu. Atau bahkan teman-teman yang udah paham investasi dia trading. Gitu. Makanya itu jangan diambil pikiran buruk. Betul, jangan negatif thinking dulu gitu. Itu sih di antaranya. Makanya ranah investasi sebenarnya sangat luas, tapi coba kita step by step aja dulu gitu. Artinya jangan langsung ke tangga kelima kalau kita belum melewati tahap tangga 1, 2, 3. Baik, oke Job. Karena ini juga ya, waktu juga kita harus harus menyimpulkan ini ya, supaya tidak terlalu panjang lebar. Apa pesan untuk yang pemuda-pemuda ini yang nyimak obrolan kita ini supaya tidak gampang terjebak, karena kan kalau kita gampang ngikutin orang tahu-tahu terjebak yang hal-hal yang nggak jelas gitu. Pesannya buat anak-anak yang ingin tadi mungkin belajar ekonomi syariah atau keuangan syariah atau yang level lebih lanjut itu investasi syariah, apa pesannya? Ya, diantaranya gini, kita kan sebagai seorang muslim ya, kita harus telusuri lagi nih kira-kira apa yang sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Misalkan kita sebagai seorang muslim ternyata oke lah kita udah menjalankan ibadah mahdoh, ibadah yang yang hablum minallah gitu. Nah, kita belum menjalankan ibadah-ibadah yang hablum minas, diantaranya kan muamalah gitu. Nah, muamalah ini kan cenderung luas lagi, tapi kita semitin lagi spektrumnya ke ekonomi gitu. Bisa jadi teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat acara ini itu kepikiran kayak misalkan saya mau nih ngatur keuangan seperti apa, atau itu bisa dilihat lagi. Misalkan teman-teman mau ngatur keuangan, oke udah diatur sedemikian rupa, tapi dilihat lagi kebutuhan teman-temannya seperti apa. Katakanlah teman-teman yang muslim ya seenggaknya kan masa ia udah menjalankan dalil-dalil di Al-Quran dan hadis, masa ia nggak menerapkan ekonomi syariah juga kan gitu. Itu sebagai bahasanya refleks diri saya juga ketika saya udah jauh berkecimpung atau katakan saya sebagai seorang muslim tapi nggak menjalankan syariat Islam tuh agak ganjil aja gitu. Makanya diantaranya kan buat ranah ekonomi ini pun juga sebenarnya ada ininya loh, ada tuntunannya gitu. Gimana
Islam ini mengatur diantaranya nggak mengatur soal apa ya, soal Ibadah iya ibadah umum aja, maksudnya ibadah yang sifatnya ibadah hablum minallah, tapi juga mengatur bagaimana sih seorang muslim ini bisa mengatur keuangannya gitu. Makanya jangan, kadang kan kita suka satu dua momen suka ngelihat ada teman-teman kita yang wah ketipu investasi bodong atau apa, itu sebenarnya jadi refleksi diri kita gitu. Apa ya, sebutuh apa sih kita gitu sama sebutuh atau sepeduli apa sih kita sama keuangan kita sendiri gitu. Baik. Dan terlebih juga jangan sampai kita sebagai seorang muslim nggak menjalankan syariat-syariat Islam yang udah selama ini udah kita ketahui bersama. Itu sih intinya, kita banyakin refleksi diri dulu, kebutuhan kita sejauh mana gitu, dan barulah kita mulai take action perlahan gitu. Baik, berarti intinya kita jangan pernah berhenti belajar dan juga jangan pernah berhenti berusaha untuk menerapkan ekonomi syariah ini, dan juga tadi di level yang lebih lanjut investasi syariah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan Siap. Terima kasih banyak di, Mas Solihin. ya, di YouTube Media Baitul Mutakin. Terima kasih.